Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, saya akan berbicara kembali karena kita sudah tahu bersama, kemarin itu sudah berlangsung kongres biasa menuju ke KLB, kongres luar biasa pada 16 Februari akan datang. Jadi tanggal 15 kemarin itu berlangsung, ya sudah berlangsung di Hotel Sultan dan sesuai dengan harapan, dan ini juga luar biasa ya, bahwa Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang biasa panggil atau dikenal dengan Iwan Bule menyatakan bahwa dirinya tidak akan maju, tidak bersedia untuk bisa meneruskan dia sebagai Ketua Umum PSSI, artinya untuk memperpanjang lagi bertarung di dalam memperebutkan PSSI 1 ini. Dia sudah tidak mau lagi. Artinya di sini ya dia mundurlah. Ya. Dia memberi kesempatan kepada yang lain. Ini bagus, ini luar biasa. Dia mengikuti anjuran seperti yang ada di TGIPF sesudah ada tragedi Kanjuruhan dan meminta dia mundur, tapi dia belum mundur waktu itu. Tapi sekarang adalah waktu yang tepat dipilih oleh Pak Iwan Bule. Dan saya mengacungkan jempol. Artinya ini dia kesatria, dia menunggu momen, waktu yang pas untuk menyatakan bahwa dia tidak maju. Itu yang paling penting, dan semua harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Iwan Bule ini. Ya, dia bilang dia harus berpikir dulu, mempertimbangkan semuanya, harus istikharah di sana, dan akhirnya dia mengambil keputusan ini. Ya, yang keluar dari hatinya bahwa dia tidak maju. Karena kita tahu bersama sudah ada 2 yang mendaftar calon kandidat untuk Ketua Umum PSSI yang akan datang, yaitu Lanyala Mataliti dan Erick Thohir. Kalau Pak Lanyala Mataliti ini kan sudah pernah mantan sebagai Ketua Umum PSSI pada era 2015-2016, ya, dan dia sekarang menjabat sebagai Ketua DPD ya, Republik Indonesia. Nah, Erick Thohir kita bersama sekarang menjabat sebagai Menteri BUMN. Dan dia pernah menjadi Presiden Internazionale of Milan atau Inter Milan. Dan dua-dua ini akan bertarung. Dengan majunya 2 sosok ini, Iwan Bule memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa menjadi Ketua Umum. Siapapun yang menjadi ketua, kata Iwan Bule, yang penting adalah niat untuk membangun ya, sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Ya, tentunya itu menjadi harapan dari dirinya bahwa sepak bola ini terus harus bisa berkembang. Sudah bagus saat ini ditangani oleh, untuk tim nasional ya, ditangani oleh STY. Ya, walaupun gagal kemarin di semifinal Piala AFF, tapi Iwan Bule menyatakan tidak akan sampai di situ berhenti STY. Dia berharap bahwa STY ini akan terus berlanjut. Ya, tergantung dari Ketua Umum yang baru. Tapi dia berharap bahwa STY menyelesaikan semua tugas-tugas dia di 2023. Ada Piala Asia untuk U20 di Uzbek pada Maret yang akan datang. Kemudian masih akan berlangsung juga Piala Dunia U20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Dan Piala Asia Senior yang akan berlangsung di Qatar. Nah, kita belum tahu kapan akan berlangsung di Qatar itu, tapi konon katanya diubah ke 2024 awal ya, di antara Januari di Qatar. Tapi STY sudah membawa tim kita ini lolos. Sebelum itu juga masih ada, sebelum U20 akan berlangsung di kita, ada SEA Games di Kamboja, tapi bukan STY akan membawa ini. Nah, dia berharap gonjang-ganjing tentang STY apakah berhenti atau meneruskan ini, Iwan Bule sudah mengatakan harus berlanjut ya. Dan dia berharap juga kepada Ketua Umum yang baru untuk meneruskan STY ini karena sudah bagus, sudah pada jalan yang benar bagi persepak bola Indonesia. Harus diteruskan karena tidak ada jaminan ya. Menurut saya siapapun yang mengganti STY ya, apakah itu menjamin? Tidak, saya pikir. Pasti mungkin juga bisa kembali ke awal sesuai dengan cara pelatih baru untuk menangani, sehingga sulit. Untuk saat ini sudah paling tepat memang STY untuk melanjutkan ini. Jangan melihat di AFF ya. Tetapi kita bisa melihat proses dia untuk kemudian bersama dengan tim muda dan akhirnya punya progres yang baik untuk meloloskan 2 tim, jadi 2 level berbeda, U20 dan tim senior di Piala Asia. Bukan pekerjaan gampang, ya.
siapapun menjadi pelatih, ya ini STY sudah membuktikan. Ya memang dia gagal di Piala AFF kali ini, tapi edisi sebelumnya dia membawa tim kita untuk lolos ke final dan kalah lawan Thailand. Ya, jadi ada yang berbicara dari exco ini bahwa STY akan dipecat, itu anggap saja angin lalu. Ya. Iwan Bule sudah mengatakan bahwa dia ingin STY itu diperpanjang dan dia akan terus mengawal kongres ini untuk memilih ketua umum baru, dari kongres biasa sampai ke kongres luar biasa di KLB nanti. Setelah selesai baru dia melepas. Artinya dia masih punya tanggung jawab walaupun dia sudah menyatakan mundur, tidak melanjutkan lagi, tidak mencalonkan lagi sebagai ketua umum. Dan ini juga sama seperti wakil ketua umum Iwan Budianto juga menyatakan tidak akan maju, ya, tidak akan mau untuk dipilih kembali. Ini bagus, dua orang yang menjadi pucuk pimpinan di PSSI, ya. Satu ketua umum, satu wakil ketua. Nah, satu exco lagi sudah menyatakan, Yoyo Sukawi, yang CEO di PSIS Semarang, dia tidak akan maju. Ini bagus, ini yang ditunggu-tunggu. Ya, bahkan ini juga bisa diminta kepada semua exco yang ada saat ini untuk mengikuti cara yang dilakukan oleh 3 nama tadi yang saya sebut. Ya, termasuk ketua umum, wakil ketua umum Iwan Budianto, dengan Yoyo Sukawi yang sudah menyatakan tidak mau. Nah, alangkah eloknya, alangkah bagus kalau exco-exco lain itu mengikuti. Tapi mungkin juga tidak, karena masih ada keinginan besar, ambisi besar untuk bisa berada di exco Indoduk karena sudah merasa enak. Itu yang saya bilang di video saya, di konten saya sebelumnya, seakan-akan sudah tidak mau meninggalkan kursi yang empuk. Karena di sana tidak tahu, ya, ada banyak cuan. Saya tidak tahu di sana bagaimana. Tapi sebenarnya ketika ini sudah ada contoh yang baik dari ketua umum, wakil ketua umum, dan satu exco, ini harus diikuti ya semua. Nah, saya menunggu pernyataan-pernyataan ini yang harus diberikan oleh para exco. Ya, ketika ada pimpinannya sudah mengatakan tidak maju, jangan nanti para exco yang lain, yang juga banyak juga dicacar oleh para netizen ini, malah maju tak gentar. Ya, wah, untuk memperebutkan ini kursi di exco. Karena bukan tidak mungkin, ya, sudah mendaftar lagi mereka untuk ikut terpilih, ya, tergantung dari para voters. Semoga para voters ini membuka mata lebar-lebar untuk melihat lagi. Kalau kita kasih kesempatan aja kepada exco-exco yang baru, yang lama itu minggir dulu, beri kesempatan yang baik, biar ada perubahan dalam sepak bola kita, tata kelola sepak bola kita ini yang sekarang carut-marut, itu langsung diperbaiki. Ya, dengan tentunya kalau Erick Thohir misalnya jadi, atau Lanyala Mataliti yang jadi, harus diperbarui. Ya. Harus semua lebih maju ke depan. Yang perlu dilihat juga, ya, adalah training center yang sampai saat ini tim nasional kita tidak punya. Bagaimana? Ini yang harus dilihat. Ya. Harus dibikin oleh ketua umum yang baru. Kemudian, kita misalnya, tata kelola kompetisi harus lebih baik, lebih profesional lagi. Wasit tata lebih bagus sehingga tidak lagi ada banyak titipan muatan-muatan di sana sehingga memimpin pertandingan dengan kontroversial, membuat keributan yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan yang bukan saja di Liga 3, Liga 2, ya, bahkan di Liga 1 itu banyak. Nah, harus punya kantor yang permanen, kantor PSSI yang benar-benar milik sendiri, bukan sewa. Ya, kalau saat ini kan ada tapi sewa. Tidak punya sendiri. Sementara di negara-negara lain itu punya kantor sendiri, tidak sewa. Negara-negara yang sudah maju-maju, ya, itu nggak pernah. Mereka hanya punya kantor sendiri. Itu kan alangkah lebih bagus. Nah, ini menjadi perhatian bagi siapapun yang menjadi ketua umum baru nantinya. Ya, untuk bisa melihat hal-hal seperti ini. Nah, kembali ke para exco, ya, saya bilang tadi, itu mereka maju tak gentar. Ini yang kita akan lihat nantinya. Wah, kalau saya baca di sini masih ada Sekjen Yunus Nusi. Ya, kalau misalnya ada Haruna Sumitro, ini kan exco yang ada, Juni Rahman, ya, kemudian Hasani Abdul Ghani, Ahmad Riyad, Sun Haji, Peter Tanuri, Hasnuryadi Sulaiman, Dirk Soplanit, Endri Iriawan, Vivin Cahyani. Ini para exco yang tersisa. Kalau Yoyo kan sudah oke, sudah angkat tangan, tidak mau mundur, tidak mau maju lagi. Iwan Budianto juga, dan terakhir adalah Pak Ketua, Pak Iwan Bule. Tapi itu dia, kita bisa melihat, agak geli juga melihat. Yang lain itu tidak mau menyatakan.
di hadapan pers, di hadapan media, bahwa mereka juga siap untuk tidak dipilih, tidak mencalonkan. Ini diam-diam masuk juga tuh, mungkin bisa aja masuk juga tuh, mereka punya berkas-berkas untuk berharap banyak terpilih lagi. Luar biasa. Itu yang saya bilang tadi kan, maju tak gentar. Apapun itu, anggap angin lalu, mau dibilang apapun, yang penting mereka tetap maju dan berharap ada lagi di Exco. Wah, ini memang luar biasa. Semoga ketua umum yang baru ini bisa melihat ini. Orang-orang yang lama yang masih suka ya untuk tinggal melekat di dalam ini yang bahaya. Ini yang merusak mungkin tatanan sepak bola kita. Kalau semua yang baru aman. Tapi kalau masih ada tinggal 4-5 orang, waduh. Ini yang masih akan dipertanyakan. Yang nanti orang akan menyebut ini sepertinya ganti casing aja ketua umum baru, tapi di dalamnya dihuni oleh para exco tuh separohnya exco-exco yang lama. Nah itu dia. Jadi bukan untuk membenci exco-exco ini yang sekarang ini, tetapi ya harus tahu diri, itu saya bilang. Ya lebih memberikan kesempatan aja. Jadi apa yang diucapkan oleh Pak Ketua, Pak Iwan Budianto, Yoyo itu bagus. Mereka itu berpikir dengan cerdas bahwa bukan waktunya lagi, harus beri jalan kepada yang lain. Nah tentunya exco-exco yang saya sebut tadi juga harus memberikan jalan. Ya bukan semua exco memang ini tidak baik ya. Ada beberapa exco juga yang bagus, yang oke lah di mata para netizen, para pemerhati sepak bola, ya di mata media, tentunya para pencinta sepak bola. Ya mungkin bisa aja, mungkin 1-2 yang bisa diloloskan dengan tentunya kriteria terbaik. Tetapi kalau sudah 5-6 orang, aduh, sampai 7 orang yang akan ikut di dalam, nanti mau jadi apa lagi ini sepak bola kita, ya. Semoga akan menjadi perhatian bagi Pak Erick Thohir, kemudian bagi Pak Lanyala Mataliti. Kalau Anda menjadi ketua umum, lihatlah pasukan-pasukan Anda harus pasukan-pasukan terbaik yang memiliki integritas tinggi, ya, dengan motivasi yang besar untuk memajukan sepak bola kita, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi ini semua untuk bangsa dan negara ini. Karena kita sudah lama tidak mencicipi gelar juara. Terakhir medali emas SEA Games itu tahun 91 ya di Manila. Ya, kemudian AFF hanya 6 kali ke final. Itu sulit juga untuk bisa menjadi. Sekarang waktunya dengan ketua baru, semua harapan ada tentunya di pundak Erick Thohir dan Lanyala Mataliti. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.